إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, Al-Hadithu Thalithu wal-Ishrun, hadith yang ke-23, Taharatul Hayawanati Tawafati. Taharah, sucinya atau bersihnya, yakni bukan najis, al-hayawanati. Al-hayawanat jamak dari al-hayawan, yaitu hewan-hewan. At-tawafati, at-tawafah dari kata tafa yatufu, pelakunya disebut taif atau tawaf. Asal makna tawaf adalah al-khadim, pelayan dalam sebuah rumah. Seorang pelayan itu disebut at-taif atau at-tawaf, jamaknya at-tawafun. Di sini hendak menjelaskan tentang sucinya hewan-hewan yang senantiasa berkeliaran di seputar rumah, yakni bahwa hewan-hewan tersebut tidak dihukumi najis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hirrati innaha laysat binajisin innaha minat tawafina alaikum wat-tawafati. Rawahu Malik wa Ahmad wa ahlus sunanil arba'. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah Al-Ansari, beliau bernama Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang tangguh dalam pertempuran dan dikenal dengan keberaniannya. Dan beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari peristiwa perang Uhud. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menghadirinya, kemudian perang-perang yang berikutnya. Dan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin, beliau juga senantiasa mengikuti peperangan bersama dengan Ali radhiyallahu taala anhu dalam seluruh peristiwa-peristiwa perang. Nah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-hirrah, tentang hukum kucing. Apa hukum dari kucing tersebut ketika kucing menjilat bejana yang ada di rumah kita, atau menjilat gelas, piring dan yang semisalnya, atau dia meminum dari tempat-tempat air yang ada di rumah kita? Apa hukumnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-hirrah, tentang kucing, innaha laysat binajisin, sesungguhnya ia, yaitu kucing, laysat, bukanlah najis.
ia bukanlah najis. Innaha, sesungguhnya ia, minat tawafina, sesungguhnya ia termasuk hewan yang at-tawafin. At-tawafin yaitu yang telah kita terangkan tadi, jamak dari at-tawaf atau at-taif, yang asalnya adalah pelayan yang biasa mundar-mandir di rumah seseorang. Lalu disebut kucing tersebut at-tawafin, dan disebut pula at-tawafat. Disebutkan di sini, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hewan yang senantiasa keluar masuk atau berkeliaran di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan Ahlus Sunan Al-Arba', yaitu pemilik kitab sunan yang 4, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita petik. Yang pertama, hukum kucing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kucing itu bukanlah najis, sehingga apabila bersentuhan dengan salah seorang kita pada bagian pakaiannya atau pada bagian tubuhnya, hal tersebut tidaklah menyebabkan tubuh kita atau pakaian kita tersebut menjadi najis yang harus dibersihkan atau harus dicuci. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa kucing, segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing, baik itu air liurnya, demikian pula bulunya, kulitnya, dan seterusnya, itu bukanlah najis berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illat, menyebutkan sebab mengapa kucing itu tidak dihukumi najis di dalam syariat. Maka disebutkan sebabnya karena kucing itu termasuk hewan yang sering keluar masuk, mundar mandir, berkeliaran di sekitar rumah kita, sehingga apabila di dalam syariat dihukumi bahwa kucing itu najis, maka itu akan menyulitkan bagi pemilik rumah untuk membersihkan apa saja yang disentuh oleh kucing, dan ini sangatlah berat. Oleh karena itu, termasuk di antara kemudahan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk hamba-hambanya, bahwa Allah Jalla wa'ala memberi keringanan kepada hamba-hamba tersebut dan tidak memberi kesulitan kepada mereka. Dari sini para ulama mengatakan bahwa setiap hewan yang kebiasaannya berkeliaran, hilir mudik, keluar masuk di dalam rumah kita, maka itu tidak dihukumi najis. Hal itu tidak dihukumi najis. Salah satu permisalan yang lain seperti tikus. Tikus, meskipun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai binatang fasik yang sering berbuat kerusakan, namun dari sisi hukumnya tikus tidak termasuk hewan yang najis, sebab tikus termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar rumah kita. Kemudian di antara faedah hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang salah satu kaidah yang masyhur di antara kaidah-kaidah syariat ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan, hal yang memberatkan itu akan membawa kepada kemudahan. Dan ini salah satu hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, di mana syariat memberi kemudahan, memberi keringanan tentang tidak najisnya kucing dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang biasa berkeliaran di rumah kita, agar kemudian kita tidak merasa terbebani dan merasa kesulitan untuk membersihkan kalau dihukumi hewan tersebut sebagai hewan yang najis. Semoga hal ini memberi manfaat kepada kita sekalian.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.